Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Undasari dari PGSD 4B dengan NPM 201600093. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Putri Indi Astuti, SPD MPD, untuk menyelesaikan isi dari RPP yang akan kami sampaikan, yaitu dengan cara micro teaching. Di sini sebelumnya saya menggunakan media yang saya buat sendiri karena dengan bahan seadanya. Dan misalnya kalau ini tidak jelas, nanti akan saya tempelkan gambarnya. Materi yang saya sampaikan adalah tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ada otonomi daerah, ada MPR, ringkasan dari MPR, DPD, BPK, Presiden, MA, dan lain-lain. Assalamualaikum, selamat pagi, gimana kabarnya anak-anak? Nah, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran hari ini, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu dan doanya yang pimpin ya? Baiklah, semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu sudah membawa beberapa media yang sudah Ibu gambar sendiri. Karena di sini Ibu keterbatasan dengan alatnya, Ibu menggunakan kertas folio atau kertas biasa. Tapi di sini udah Ibu gambar sesuai dengan apa yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah. Sebelumnya ada PR? Gak ada. Ya, Ibu orangnya soalnya suka lupa ya, agak dimaklumin. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemerintah pusat dan daerah. Ada DPR, MPR, DPD, Presiden, dan BPK. Baiklah. Pertama-tama Ibu akan jelaskan tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Enggak kelihatan ya? Ini udah Ibu, nanti Ibu taruh aja gambarnya ya. Jadi pemerintah pusat itu adalah di mana semua pemerintahan itu dipegang oleh pusat, termasuk di daerah juga. Jadi pemerintah pusat itu menghandle semuanya yang termasuk daerah dan pusat. Sedangkan daerah itu adalah penguasaannya itu seperti memerintah yang sesuai dengan otonomi daerah. Tahu kan otonomi daerah? Pada tahu nggak apa otonomi daerah? Nah, baiklah, sebelumnya jika kalian tidak tahu, Ibu ulas sedikit. Otonomi daerah itu adalah di mana semua pemerintahan itu dipegang oleh daerah. Iya, dipegang oleh daerah. Di mana di daerah itu pemerintahannya atau biasa kita sebut RT, RW atau kepala desa itu yang memegang hak atau memegang sesuatu yang memang untuk kemakmuran daerah. Intinya dia akan melakukan kewajibannya seperti misalnya dia menerapkan peraturan untuk membuang sampah, yang tidak membuang sampah akan kena denda. Nah, sama seperti halnya seperti itu. Jadi, kepala desa atau bisa kita sebut saja otonomi daerah, peraturan otonomi daerah itu yaitu fungsinya untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat-rakyat yang ada di tempat tersebut. Baiklah, Ibu akan jelaskan di sini. Nah, di sini tuh ada pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat sendiri, seluruh pemerintahnya yaitu diperintah atau memegang pemerintahan daerah. Di situ ada presiden, wakil presiden, dan para menteri. Dan di sebelahnya ini adalah daerah, pemerintahan daerah, di mana penguasaan yang memerlukan di daerah melalui otonomi daerah. Pemerintahannya itu melalui otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah kewenangan mengatur sendiri atau kepentingan masyarakat. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, untuk memakmurkan rakyat di daerah setempat, di daerah tempat tersebut. Kenapa dilakukan otonomi daerah? Yaitu karena adanya kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan desa tersebut atau daerah tersebut.
ini bisa Ibu ulas juga, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi walaupun diganti-ganti, misalnya seperti sudah tidak cocok peraturan daerahnya atau otonomi daerah yang dibuat oleh kepala desa sebelumnya, maka kepala desa akan membuat otonomi yang baru. Dan itu juga memerlukan waktu dan persetujuan oleh dewan-dewan desa yang lain seperti RT, RW, dan lain-lain sebagainya. Sudah paham kan masalah pusat dan daerah? Kalau pusat tadi kan seluruh pemerintahannya itu pemerintahan daerah juga. Sedangkan daerah itu memberlakukan sistem otonomi daerah. Baiklah, Ibu lanjut ke ringkasan. Sini Ibu hanya menggunakan media ini. Ringkasan seperti presiden. Apa sih tugas presiden? Tahu lah presiden itu siapa. Presiden itu adalah seseorang yang kita pilih untuk menjadi pemimpin negara tersebut. Seperti kita Indonesia. Kemarinnya kita memilih siapa? Misalnya kita memilih Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dipilih sebagai presiden. Kita yang memilih dan nilai suaranya paling banyak ya Pak Jokowi. Apa sih tugas Pak Jokowi? Ibu cuma menyebutkan satu, sisanya kalian cari dan buat soal sendiri ya. Tapi nanti itu di belakangan. Baiklah, yang pertama adalah presiden. Presiden itu adalah menjalankan undang-undang dasar, menjalankan amanat atau sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Karena kita di Indonesia ya, Ibu nyebutnya Indonesia aja. Terus MPR. MPR itu adalah mengubah dan menerapkan undang-undang atau melantik presiden dan wakil presiden. Jadi MPR itu melantik presiden. Jadi presiden ketika sudah dipilih, dilantik oleh MPR. Diingat ya, MPR yang melantik presiden. Jika nanti ada soal, siapa yang melantik presiden dan wakil presiden? Jawabannya adalah MPR. Tahu arti MPR? Singkatan MPR? MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Baiklah, lanjut. Yang bawahnya ada DPD. DPD itu tugasnya sendiri memberikan pertimbangan terhadap DPR atas RUU, APBN, dan RUU yang berikatan tentang pajak, pendidikan, dan agama. Jadi dia juga membahas tentang pendidikan, pajak, dan agama. Misalnya ada kayak konflik agama, itu diurus oleh DPD. DPD sendiri artinya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya ada MA. MA adalah singkatan dari Mahkamah Agung. Benar sekali. Mahkamah Agung sendiri yaitu mengadili dalam tingkat keasasian manusia, menguji, mengatur undang-undang dasar. Ibaratnya MA ini tuh dia tuh seperti, kalian tahu kan hakim? Nah, hakim itu adalah MA, Mahkamah Agung, di mana dia tuh mau menghakimi atau mengadili dalam tingkat keasasian manusia atau dalam undang-undang yang berlaku. Dan MA ini juga tugasnya untuk menguji peraturan undang-undang. Yang terakhir ada BPK. BPK itu adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi di mana dia itu bertugas untuk memeriksa, sesuai dengan namanya, yaitu memeriksa dan meneliti tentang keuangan, atau dia bertanggung jawab atas keuangan. Nah, mungkin sekian dapat Ibu sampaikan. Ibu masuk ke materi yang terakhir, yaitu di mana urutan pemerintah. Nanti Ibu akan taruh gambarnya biar kalian mudah. Sebenarnya Ibu sudah gambar ya, tapi mungkin karena di video jadi Ibu nggak bisa ngeliatin langsung. Nah, pokoknya Ibu jelasinnya dari sini, nanti kalian lihat gambarnya di layar, nanti Ibu edit, Ibu tempel. Urutan pemerintahan atau urusan pemerintah. Absolut dan concurrent. Absolut sendiri itu adalah urusan pusat. Sama seperti yang kita bahas di pertama atau kita singgung dalam yang pertama tadi, yaitu urusan pusat. Yang kedua adalah concurrence atau bagian daerah. Nah, di sini ada absolut yang pusat tadi berurusan dengan pertahanan, keamanan, penerusan,
atau fisikal nasional, terus ada justisi, politik luar negeri, dan agama. Sedangkan untuk kontrol dibagi lagi menjadi dua. Karena interioritas pemerintahnya dibagi dua, pemerintah dan daerah, sekarang kontrolnya atau daerahnya dibagi menjadi dua, yaitu opsional dan wajib. Untuk opsional itu seperti ada pertanian, perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang wajib ya pasti kita tahu, kita wajib untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, lingkungan. Ibaratnya pendidikan itu sudah menjadi hal wajib apalagi di Indonesia ya. Karena kita wajib bersekolah 9 tahun 9 tahun. Intinya dari pembahasan yang Ibu, apakah kalian sudah paham? Jika tidak ada yang paham boleh ditanyakan. Apa sudah paham semua? Nah, baiklah, jika kalian sudah paham, Ibu ingin membagi beberapa kelompok. Kelompok 1 si A, kelompok 2 si B, kelompok 3 si C. Namanya juga sesuai dengan kelompok, misalnya A. Apel, B. Bawang, C. Cicak. Jadi buah, sayur, dan hewan. Jadi kan Ibu sudah membagi 3 kelompok. Ibu berharap kalian bisa menyelesaikan tentang si A, membahas tentang MPR, si B DPD, si C BPK. Ibu tidak mengambil dari presiden dan MA ya, karena menurut Ibu presiden udah sangat lumrah. Jadi Ibu pengen kalian membahas tentang MPR, DPR, dan BPK. Oke? Sebelumnya Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengingat apa kesingkatan dari materi kalian masing-masing yang sudah Ibu bagikan. Baiklah, Ibu tunggu 5 menit. Terima kasih. Ibu sudah... Ibu mengambil jawaban kalian. Nah, Ibu udah mengambil jawaban kalian dan ya jawabannya bener-bener semua. Kalian tuh emang kalau mendengarkan itu memang luar biasa. Ibu sangat ibaratnya Ibu tuh sangat merasa dihargai karena kalian benar-benar mendengarkan apa yang Ibu sampaikan dari tadi. Jadi kan di sini karena kalian sudah membuat si A MPR. MPR itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Benar. Si B DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Benar juga. PPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah pusat. Nah, jadi jawabannya semua itu udah benar. Dan Ibu pengen kalian buat sedetail mungkin tentang topik yang akan kita bahas atau tentang PR yang ke fungsi dari MPR, fungsi DPD, ataupun BPK. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan si A. Kumpulnya besok ya. Besok besok kan ada kelas seperti biasa di kelas 5. Ibu pengen kalian ke kelas 5 untuk mengumpulkan tugas ini. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tapi Ibu mau kasih plus lah buat kalian semua karena udah menghargai Ibu. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian luar biasa. Ibu harap kalian akan selalu seperti ini dan selalu bersemangat untuk mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Oke, baiklah, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. PR-nya jangan lupa tuh sama ini kalau selesai dirapiin ya. Masa Ibunya datang ini masih kotor. Ya udah. Sebelumnya kita tutup dulu dengan berdoa. Ketua kelas pimpin, Ibu aja lah yang mimpin. Ya udah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf pada Allah, Ibu mohon ampun.
Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya boleh balik ya. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.